Dewan Pembina yang terhormat, Profesor Melakukan Perubahan A, Komisi Kondisi Pulih, Dr. Joko Anasi, Komisi Ketua Sidang, Dr. Islami dan Ahli Kepala Sidang, Dr. Binana Seni, sebagai Komisi, Dr. Banti, sebagai Komisi. Terima kasih atas waktu dan kerjanya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan karya ini. Ini objektif membangun karakter bangsa, studi analisis sistem percayaan HI secara Yogyakarta. Latar belakang masalah, karakter bangsa sampai saat ini menjadi sorotan tajam dalam masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik di keluarga, sekolah, masyarakat, di media massa, para ahli tokoh masyarakat, para pengamat pendidikan berbicara tentang karakter bangsa. Kebijakan nasional dalam pembangunan karakter bangsa yang diputuskan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2010 melalui kajian nasional dengan melibatkan berbagai pakar, praktisi, pemerhati, dan berbagai bidang lainnya, menerangkan pentingnya segera ada kebijakan yang mengarah pada karakter bangsa karena terdapat banyak permasalahan bangsa seperti belum dihayati nilai Pancasila, kedua bergesernya nilai etika dalam berbangsa dan bernegara, ketiga mengudarnya kesadaran terhadap nilai budaya bangsa, dan keempat ancaman integrasi bangsa, dan kelima melemahnya kemandirian bangsa. Pertanyaan kebijakan nasional ini dalam memang ini merupakan pengetahuan kita belum berhasilkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan jauh sebelumnya yang diberhentikan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Artinya bahwa dalam tujuan ini di tahun 2003 tidak disebutkan karakter kebangsaan, tetapi pada tahun 2010 masih saja dirumuskan karakter ini. Kemudian pertanyaannya adalah mengapa lembaga pendidikan tentang perguruan tinggi belum berhasil mencetak generasi berkarakter bangsa yang bisa menggerak pendidikan bangsa dengan mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengelola secara mandiri sumber daya alam Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Kemudian karena melalui organisasi terhitung dalam kembali umat dan bangsa yang terstruktur dan bergerak terus-menerus berjuang selalu tercapainya dan terlaksananya ideologi negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, tugas dan kewajiban mahasiswa dan para sarjana adalah terus berjuang mewujudkan ideologi negara itu. Pertanyaannya adalah, apakah organisasi berseragam seperti Himpunan Mahasiswa Islam hari ini memiliki konsep karakter bangsa dan bisa membentuk karakter generasi muda dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang sesuai kebutuhan saat ini? Ada urusan masalah dalam pendidikan ini. Ada dua. Yang pertama, bagaimana konsep karakter bangsa dalam perspektif hari ini. Yang kedua, bagaimana implementasi membangun karakter bangsa pada sistem percayaan hari ini sama di Jakarta. Metode pendidikan ini, jenis pendidikan yang sering digunakan adalah kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi dalam memecahkan masalah dari tentang masalah ini. Kemudian, hasil penelitian dan pembahasan konsep karakter bangsa dalam perspektif HI.
Laksanakannya pendiri HMI pada tahun 1947 yang baru berusia 2 tahun Indonesia merdeka di kampus STI Semarang UPI Yogyakarta. Laksanakan menyatakan HMI adalah organisasi kader untuk berguna kepada masyarakat, bangsa, dan agama. Karena itu, tujuan didirikannya HMI diantaranya mempertahankan negara Republik Indonesia serta mempertinggi derajat dan martabat rakyat Indonesia, juga untuk menegakkan dan mengembangkan ajaran-ajaran Islam di negeri ini. Abu Bakar Ba'asyir di dalam hal ini dalam bukunya Pemikiran HMI Relevansinya dan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia menyampaikan bahwa karakter bangsa HMI telah dirumuskan sejak awal berdirinya, dicermati pada tujuan awal berdirinya HMI, yaitu mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Dengan tujuan tersebut, Jokowi masih mengatakan bahwa pada awal berdirinya HMI lebih mengedepankan kepada semangat kebangsaan, mengingat ketika mendirikan HMI pada saat itu usaha mewujudkan kebangsaan Indonesia baru berusia 2 tahun. Kemudian Jokowi masih menambahkan bahwa HMI adalah negara Islam dan negara Indonesia terpadu secara utuh. Sehingga dalam menyatakan keislamannya, HMI telah sekaligus menyatakan keindonesiaannya, dan ketika HMI menyatakan keindonesiaannya, telah sekaligus menyatakan keislamannya. Dalam perspektif HMI, komitmen kepada keindonesiaan merupakan kelanjutan dari sistem keimanannya. HMI Indonesia karena ingin menjawantahkan diri meruku dan teratur dari ajaran agama, maka dalam Islam, HMI Islam adalah wadah yang dipenuhi Tuhan kepadanya, yaitu tanah air Indonesia. Itulah yang saya temukan dalam karakter bangsa bagi HMI keislaman dan keindonesiaan. Kemudian dalam perumusan karakter bangsa itu dilanjutkan oleh perkara-perkara HMI. Sebagaimana dalam anggaran dasar HMI diuraikan dalam bab 4 pasal 7, yaitu status HMI adalah organisasi mahasiswa. Pasal 8 fungsi HMI berfungsi sebagai organisasi kader. Pasal 9 peran HMI berperan sebagai organisasi perjuangan. Kemudian yang bukan pasal yang kedua adalah implementasi pembangunan karakter bangsa pada sistem perdagangan HMI cabang Yogyakarta. Kelanjutan dari perkembangan karakter bangsa ini, maka HMI cabang Yogyakarta merumuskan dalam konsep perdagangan HMI atau organisasi HMI sebagaimana visi Ketua Umum HMI cabang Yogyakarta periode 2011-2018, yaitu menjadikan HMI cabang Yogyakarta sebagai tiga perdagangan terdepan dalam mengelola organisasi dan mengawal kegiatan publik. Kemudian yang terakhir, dalam proses perdagangan HMI ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah melalui dengan proses sterilisasi, yaitu formal, kemudian ada non formal, kemudian ada informal. Itu saja yang sempat saya uraikan pada kesempatan ini. Kemudian Dewan Pimpinan Terhormat berikan presentasi yang saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, kesalahan dan juga maaf waktu yang Pak akan memberikan kepada Pak Andi. Oke, baik, kami berkata tambah di halaman menuju tahun kita seriusnya yang kita namanya tidak dulu kita namanya yang motor itu kamu ambil dari mana? Itu ya, itu nanti bukukannya nggak dulu lagi dari apa dulu abstrak itu 250 kata itu kepanjangan belum ini saya baru saya tahu tiket ada di yang waktu itu kan kelihatan kapal kapal itu
namanya dan alamannya itu 38 itu satu makanan juga nggak bawa pulpen, berorang kok nggak bawa pulpen, dan kalau jadi contoh teman-teman Anda yang lain, sama berbeda dengan saya itu Pak, baru itu Pak, atau yang telah diambil itu bagus, yang kurang. Kebetulan itu kan prinsipnya yang bahasan itu kan di bab 4 penjelasan. Jadi itu kamu sudah mengambil intisari dari bahasa. Ya. Saja. Apa sih membangun karakter bangsa hubungannya dengan hal ini itu apa? Hubungannya dengan hal ini Pak, itu kalau hal ini sendiri itu sudah membangun karakter bangsa sejak dari awalnya dan sampai sekarang terus diperjuangkan karakter bangsa itu. Pertama dari segi pemahaman dan pemikirannya itu keislaman dan pemikiran itu selalu melekat. Bagaimana diri itu membangun atau karakter Dari pertanyaan kami itu kan belum bisa. Ya, dari segi pemikiran prinsip itu kepribadian hari ini itu ketika berbicara tentang keislaman maka dia bicara keindonesiaan. Ketika dia bicara keindonesiaan dia itulah menyatakan diri setelah menyatakan keislamannya. Itu keindonesiaan dan karakter bangsa di sini adalah lebih kepada kepribadian yang dimiliki oleh warga negara yang berdasarkan dengan Pancasila. Dan hal ini sangat berpegang teguh pada Pancasila itu dan NKRI. Ya, saya sekarang juga jadi berada di MPO Gitu. Ya, bagaimana kita membangun karakter bangsa? Orang di dunia itu sudah berada dari luar tentang terhadap karakter bangsa itu. Gimana kira-kira jawabnya? Ya itu satu itu satu sejarah memang dan sudah berkali-kali diistilahkan tetapi memang itu adalah produk sejarah. Tetapi masing-masing memiliki kualitas sendiri-sendiri, baik itu hanya NPO maupun hanya DIPO. Ketika NPO itu bisa di UI, hanya DIPO misalnya itu bisa di UI, itu banyak masing-masing memiliki pola tersendiri dalam perbedaan. Alasan utamanya apa? Alasan utamanya apa? Karena ini tidak menarik dalam karakter bangsa. Nah itu juga ada perubahan, walaupun ada
itulah sampai hari ini kongres yang sekarang diambil itu diperbincangkan. Iya, diperbincangkan itu Pak, itu tentang bagaimana Islamnya. Tapi ini bersejarah ketika Presiden Soeharto yang memimpin itu menggunakan atas tunggal di Undang-Undang Islam 1985. Kemudian 1986 hari ini pecah, hari ini MTO. Alasan itu bahwa semua organisasi Islam atau semua ormas itu harus terlandaskan dengan Pancasila. Sementara teman-teman dari HMI-MTO itu tidak sepakat dan tetap berkukuh pada asasnya Islam. Bagi HMI-MTO tidak, itu hanyalah simbolis dan tidak ada yang berubah, hanya kita mengganti asas Pancasila. Tapi semua dari anggaran dasarnya tetap itu, dari Indonesia keseluruhannya tetap. Jadi tidak ada yang berubah. Karena substansi membangun cara berbangsa itu Pancasila itu adalah Ya, kalau sudah ada miring dengan Pancasila berarti ada itu makanya HMI-MTO lupa ya itu Pancasila. Dan saya panitia yang gitu. Oke, menarik. Baik, saya pembuka jadi supaya bisa lanjut pada hubungan anu. Hamzah ya, orang Sulawesi. Orang Sulawesi juga Hamzah itu tidak ada. Hari itu. Yang ini terputus itu karena sejak tahun 1949 itu sudah sampai hari dari perubahan, sehingga saya berhenti pada Kongres ke-9 di Malang tahun 1999. Di situ diketuai oleh Profesor Nurholis Majid waktu itu masih sadar muda di Yakyin Universitas Jakarta. Nurholis Majid dia sebagai ketua, dan sampai hari ini tujuan hari pun tetap masih sama 1999 sampai 2018 ini, yaitu terjadinya yang sangat akademik, pencipta pengabdi yang bermanfaat Islam dan bertanggung jawab atas kondisi masyarakat yang makmur dan hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Dan proses kedatangan juga seperti itu. Dan metode trainingnya juga masih berpendataan, masih diskusi seperti itu, sehingga dari panitia inilah kemudian merupakan kesinambungan, sehingga tidak dijelaskan terputus-putus. Adapun misalnya jenjang-jenjangnya itu pertama jenjang nanti tahun 1969 itu memang baru jenjang itu LK2, LK3. Sebelumnya itu tahun 1947 ke 1950 itu belum ada, bahkan belum ada proses perkenalan HMI, karena dia sibuk menghadapi agresi militer Belanda yang kedua 1948 sampai 1950. Nanti 1956 ada pengutusan ke India, itu namanya Alota. Di situ dia di kader HMI selama beberapa bulan, selama 4 bulan itu lebih. Kemudian itu kembali ke Indonesia, kemudian membentuk tempat daerah itu 1956 baru dimulai adanya namanya LK1, LK2, LK3 itu. 1956 ya, itu baru mulai. Ya. Ya. Ya.
Gitu ya. Nah itulah salah satu perjuangan tulis sekaligus sebagai aktivis di HMI supaya terus mendorong adanya penyesuaian kembali dari teman-teman HMI. Dan itu sudah ada beberapa pertemuan beberapa bulan yang lalu di Yogyakarta sendiri, itu sudah ada pertemuan antara HMI NTO dan HMI Dipo. Kemudian pada saat ini juga dibahas di Kongres di Ambon sekarang ini. Dan memang itu namanya juga campur tangan politik juga tidak bisa selalu mengintervensi semua, karena ada kepentingan politik juga supaya tetap terpecah. Ya begitu pun juga di masa awal-awal perpecahan itu semua teman-teman itu menganalisis bahwa itu merupakan satu perpecahan yang dicoba supaya HMI yang begitu kuat kekuatannya itu kemudian melemah. Tetapi itu suatu optimis sekali penulis kenapa mengangkat hal ini sebagai untuk menyatukan kembali itu. Ada perbedaan memang cara pandang dari HMI Dipo dan HMI NTO. HMI Dipo lebih kepada Pancasila dan keindonesiaan, sementara HMI NTO lebih kepada Islam yang universal, sehingga dia tidak terlalu mengedepankan Pancasila, tapi dia lebih ke rahmatan lil alamin. Sehingga kalau HMI Dipo isu negara, isu birokrasi dan sebagainya, itu terus dia kritisi karena memang prinsipnya dia adalah keindonesiaan. Iya, gitu. Sampai sekarang di HMI Dipo pun kita tidak menggunakan HMI Dipo, tetapi kita hanya menggunakan HMI. Karena kita tidak, karena apa? Ketika alasannya teman-teman HMI itu 1986 berpisah dari HMI karena alasannya itu asasnya dengan Pancasila, ternyata kemudian ketika Soeharto setelah itu 98 itu kembali HMI menjadi asasnya Islam. HMI Dipo pun kan hari ini asasnya Islam. Sehingga kita tetap sudah mengatakan satu, tapi faktanya tetap ada dua. Tetapi kita tidak menggunakan lagi Dipo, tapi HMI. Masih betul, karena yang saya sampaikan pada latar belakang tadi bahwa laporannya sejak dari awal berdirinya HMI 1947 telah berkomitmen pada NKRI dan keislaman, dan sampai hari ini HMI Dipo pun seperti itu, keislaman dan keindonesiaan tidak bisa lepas itu. NKRI harga mati, tapi harga mati dengan keindonesiaan. Sekarang saya untuk tak bersatu, kita harus melakukan dialog yang baik kepada teman-teman HMI NTO dan HMI Dipo. Kita harus duduk bersama, dan itu harus dari atas itu, tidak bisa dari komisariat cabang, harus dari pengurus PB masing-masing, dari PB HMI Jakarta. Itu kemudian kita duduk bersama, kemudian tetap kita harus kembali kepada apa yang kita ciptakan HMI sejak awal berdirinya, yaitu keislaman dan keindonesiaan. Belum pernah ketemu. Tentang KTP ini. Biasanya di bawah sudah ada. Sudah tidak keluar dari itu. Orang-orang semua sudah keluar dari itu. Ya, ketika saya mengikuti kemarin teman-teman yang ikut di pertemuan HMI NTO dan HMI Dipo, dan dia mengikuti teman-teman HMI Dipo juga ketika baru-baru terjadi ketua PB HMI kemarin melaporkan ketua umum HMI NTO karena menggunakan lambang HMI yang secara resmi telah sudah didaftar oleh HMI Dipo bahwa ini lambangnya, siapapun yang menggunakan lambang ini maka dia menyalahi aturan, dan itu dilaporkan ketua HMI NTO, dan itu adalah mahasiswa itu marah sekali di situ bahwa harus dicari itu. Artinya harus ada, tidak boleh melakukan satu Islam dengan cara seperti itu. Iya, bisa kan? Iya.
sudah diapain sudah kami sudah saya lanjut dengan dokter nanti Kalau penelitian dari HMI Cabang Yogyakarta itu rata-rata ketua pembicara pembicara yang ada di setiap kampus itu ada kemudian itu ada teman-teman dari Selamat Tri misalnya, kemudian ada juga seperti HMI Indonesia Asisena itu di UNY Yogyakarta. Ketika sudah sholat asar itu kemudian berkumpul itu tidak boleh lagi menggunakan HP, itu menunggu sholat maghrib sampai selesai sampai jam 9. Itu ada cara-cara tersendiri teman-teman HMI. Baik dari itu asar sampai maghrib itu kemudian diskusi, kemudian maghrib menunggu isya itu pengajian. Ya. Kalau lakukan panen itu pokok ya? Iya, toko nasional, toko pahlawan nasional. Iya, baru-baru. Dia untuk kesempatan salah satu tapi yang menunjukkan untuk menjadi tawarannya adalah Iya, masuk di aplikasi itu. ya dan kalau dia itu kan kalau ada dua yang kurang pas ya kurang pas itu ini yang pengajian yang Ramadan itu yang kedua Keteladanan dari HMI Cabang Jogja, jadi sebenarnya dia tidak terlalu agresif seperti HMI dari cabang-cabang yang lain, seperti misalnya demonstrasi bakar-bakar bank itu dia tidak terlalu juga tentang itu seperti teman-teman di HMI Cabang Makassar. Tetapi dia lebih mencontohkan kepada tradisi pendidikan, kemudian dia mengkritik pada bidang akademis itu lebih kepada sisi kemudian pembentukan skill. Iya, saya di Makassar. Iya, kami Cabang Buaraya. Ya sebenarnya seharusnya sudah bergeser perjalanan teman-teman itu bukan lagi untuk ke lapangan seperti demonstrasi, tapi dia lebih memberikan konsep dan inilah yang mungkin belum terlalu dijarah oleh teman-teman dari HMI Cabang Buaraya sendiri, seperti dari cabang saya dulu kemudian saya sampai ke Jogja itu lebih kepada pendidikan dan pembentukan skill dan kedepannya. Ya.
Jarang, dia lebih ke tenis. Berapa hari bang? 2 tahun lebih. Berapa itu yang sudah Gerinkel itu kan dibangun dari seri-seri data, itu kemudian ditarik dari kata-kata lapangan, dan penulis setelah turun ke jalan melakukan gerinkel itu. Artinya observasi itu sudah lama penulis jarak sejak selesai ujian proposal itu November 2016, itu terus turun sampai hari ini, dan wawancara juga. Kemudian gerinkel itu terbangun dari situ bahwa melihat fenomena dari konsep itu berbeda-beda dan memiliki tantangan masing-masing, dan mereka pun sudah punya konsep-konsep perkaderan yang ada tambahan-tambahan dalam perkaderan itu sendiri. Ya. Iya, dari teater yang saya gunakan juga seperti serinya sama apa. Penelitian terdahulu. Iya. Yang pernah diteliti hari yang pernah diteliti dari orang lain, dan dari hari sendiri, kemudian ada dari karakter sendiri. Supaya tidak ada perbandingan dari sebelumnya. Apakah ada kesamaan penulis yang garap hari ini atau ada perbedaan? Iya. Belum. Ketiga, ini pendekatan penelitiannya Kriminologi. pendekatan penelitian apa? Ada. Berapa? Yang kriminologi itu ada yang berapa? Metode, logika, logika atau yang boleh dibuat bagaimana metode logika dalam Iya. tapi sampai yang ini tidak tahu juga. Sekarang ini ada nanti
lebih sampai yang jadi itu kondisian kualitatif. Kedepannya itu kualitatif, sebenarnya kedepannya kita ke kualitatif, kuantitatif. Kita ini itu dulu sudah jauh ya. Menggunakan kata code yang berarti menyesati diri. Halaman 4. Itu kan juga itu orang lain. Saya iya. Nah, di kualitatif nanti ada ini kalau nanti ada saatnya doa, saatnya doa ada apa aja yang kita Iya. Ini Pak Hambatan itu yang menggunakan formulasi dari dokumen kemudian wawancara observasi. bagian dari sebelum turun ada. terakhir
kita bisa menyaksikan itu mana itu ya, apa negarawan kan ya, perayaan yang itu bisa berbicara. Nah, itu kan begitu lah. Baik, terima kasih. Implementasi pertama kita hasil bagaimana buat konsep kita hasil. Jadi begitu sampai implementasi baik, terima kasih. Kita tutup. Ini